Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian kita mensyukurinya dengan mempelajari Islam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar agama merupakan hal yang pertama kali yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan di antara prinsip dasar Islam adalah Islam merupakan agama ilmu. Islam adalah agama ilmu. Yakni semua perbuatan hamba dan perkataannya dan keyakinannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama harus didasari dengan ilmu. Yakni semua kaum muslim harus belajar. Wajib mempelajari ilmu yang hendak diamalkan. Karena itu seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Bahkan seorang ulama hadis yang terkemuka, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, berkata di dalam kitabnya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Perkataan beliau ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, maka ketahuilah bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah. Lalu mengatakan mohonlah ampun. Ilmuilah yang dimaksud adalah perintah untuk berilmu terlebih dahulu, sedangkan mohonlah ampun adalah amalan. Ini pertanda bahwa ilmu hendaklah lebih dahulu sebelum amal perbuatan. Ibnul Munir rahimahullah ta'ala berkata, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Bukhari adalah bahwa ilmu merupakan syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak teranggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itulah ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan, karena ilmu itu pelurus niat. Niat nantinya yang akan memperbaiki amalan. Nah, inilah yang pertama kali harus diperhatikan oleh kaum muslimin adalah mereka belajar agama. Karena kalau mereka tidak belajar agama namun beramal, sehingga mereka beramal tanpa ilmu, mereka beramal atas dasar akal mereka,
atas dasar perasaan mereka atau ikut-ikutan orang, maka justru akan mendatangkan bahaya, mendatangkan kerusakan dan bukan kebaikan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Dan bahkan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini kita mempelajari ilmu tentang membaca Al-Qur'an. Agar bacaan Al-Qur'an kita sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca.